Apakah kamu pernah merasa gendut atau merasa bloated di pagi hari? Kita semua pastinya mengalami hari yang baik dan hari yang menurut kita kurang baik. Gampang banget ya untuk kita menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan berat badan kita. Hai, aku Ledian dan aku adalah seorang nutrisionis yang pernah mengalami gangguan makan. Di sini aku mau sharing pengalaman aku sendiri tentang merasa gendut. Akhirnya aku menemukan cara untuk mengatasi perasaan gendut atau gemuk tersebut pada diri sendiri. Dan di video kali ini aku mau share ke kita semua apa sih yang kita bisa lakukan kalau misalnya kita merasa gendut. Jadi saat dulu aku mengalami gangguan makan atau eating disorder, aku nggak pernah puas nih sama bentuk tubuh aku, sama berat badan aku. Dan seberapa rendah berat badan aku itu, aku tidak pernah puas. Selalu merasa diri aku itu gendut. Dan aku berpikir kalau ini hal yang aneh karena aku terlalu terobsesi dengan bentuk tubuh, dengan kalori, dengan apa yang aku makan sehari-harinya. Sampai akhirnya aku menemukan kenapa sih aku bisa merasa gendut terus atau merasa gemuk. Dan merasa gemuk tersebut adalah diri aku menilai diri sendiri secara berlebihan. Dan ini terutama pada bentuk tubuh dan berat badan aku sendiri. Ini adalah siklus yang sebetulnya aku buat sendiri nih. Dimulai dari pikiran negatif terhadap diri sendiri, terlalu kritis sama diri sendiri, dan merasa selalu harus mengubah bentuk tubuh dan memperbaiki diri sendiri. Ini jadinya membuat aku diet ketat, olahraga berlebihan, dan ingin sekali selalu mengontrol dan menjaga apa yang aku makan dan kalori yang aku keluarkan. Langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah untuk mengetahui nih apa sih yang sebetulnya kita rasakan di saat itu. Kalau misalnya kita terus-menerus merasa sedih, merasa khawatir sama diri sendiri, kemungkinan ada sebetulnya hal yang benar-benar terjadi di balik itu. Merasa gemuk adalah deskripsi yang biasanya kita sendiri lambangkan kepada diri kita atau orang lain dan biasanya untuk menggambarkan keadaan yang negatif. Pada dasarnya lemak adalah salah satu komponen dalam tubuh manusia dan bukan sesuatu yang kita bisa rasakan ya guys. Dan biasanya merasa gendut adalah gambaran dari perasaan lain. Tanpa kita sadari, kadang perasaan yang sebenarnya yang kita rasakan, kita simpen nih, karena kita nggak mau nih menghadapinya. Dan kemudian kita lupakan nih perasaan kita yang sebenarnya dan akhirnya kita sabotase kepada diri kita sendiri. Cara sabotasenya bisa dari melakukan diet ketat, makan secara berlebihan, berolahraga, dan masih banyak cara lain untuk kita meluapkan emosi atau perasaan kita yang sebenarnya. Jadi, cobalah luangkan waktu untuk memikirkan apa perasaan yang mendasari perasaan dan pikiran tersebut. Apa sih yang membuat kita merasa seperti ini? Apakah kita merasa bersalah? Apakah kita merasa malu, takut, kesepian? Mencari tahu apa yang sebetulnya kita rasakan adalah salah satu langkah untuk mengatasi perasaan gemuk. Jadi coba kita cari tahu nih sebetulnya perasaan apa sih yang kita lagi rasakan saat itu, dan ini akan membantu kita untuk mengatasi perasaan gendut itu. Nah, kita kan udah tahu nih apa sih yang sebetulnya kita rasakan. Berikutnya sebetulnya apa sih yang kita mau rasakan. Kalau menurut kita ini bukan hanya sekedar perasaan gemuk saja dan kita bener-bener gak happy nih sama tubuh kita, kemungkinan besar itu bukan karena kita merasa gemuk, tapi karena kita belum memilih tindakan nih sesuai dengan apa sih yang sebetulnya kita pengen rasakan. Contohnya, kalau misalnya kita pengen lebih sehat atau pengen lebih happy, apakah kita sudah melakukan hal-hal yang benar untuk melakukannya? Bagaimana kita merawat tubuh kita sendiri agar kita bisa mencapai nih tujuan kita? Mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang support kita atau yang mempunyai tujuan yang sama, apapun yang bisa membantu untuk mencapai tujuan kita tanpa memberi dampak buruk ke kesehatan kita secara fisik dan secara mental ya guys. Pastinya membuat kita lebih happy, lebih enjoy, membuat kita nggak jadi sakit, dan kita bisa menjalankannya dalam jangka panjang. Kalau misalnya kita sudah merasa, oh kita sudah melakukan hal yang benar nih sebetulnya untuk mencapai tujuan kita, tapi kita masih ada kendala dan belum berhasil, coba refleksi kembali. Apa kendala kita? Apakah kita sudah menyadari pencapaian kita selama ini? Kadang-kadang kita lupa nih sama apa yang kita sudah capai selama ini, dan jadinya kita merasa, oh nggak ada progres nih, kita belum capai apapun. Dengan kita merasa kalau misalnya kita belum pernah punya pencapaian
pencapaian atau tidak ada hasil, akhirnya ini yang membuat kita jadi merasa gendut. Padahal kalau misalnya kita refleksi lagi seberapa jauh kita sudah mencapai sampai detik ini, kita bisa menemukan hal-hal yang sebetulnya kita sudah capai. Dengan kita refleksi kembali, mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, kita jadi lebih aware dan tahu nih sebetulnya apa sih yang kita butuhkan. Berikutnya, melanjutkan tentang mengetahui keadaan kita sendiri. Langkah ketiga ini juga menjadi salah satu yang sangat penting saat aku prakteki untuk diri aku sendiri, dan ini adalah untuk menulis apa yang kita suka pada diri kita sendiri. Mungkin memang awalnya susah nih untuk berpikir apa sih hal-hal yang aku suka pada diri aku sendiri, karena dulu aku sering banget untuk berpikir negatif, karena dulu aku udah kebiasaan nih untuk berpikir negatif. Tapi coba deh kita diam sejenak dan tulis 5 keahlian atau hal yang kita suka sama diri kita sendiri. Nah, setelah kita udah punya list nih dengan apa yang kita suka sama diri kita sendiri dan dengan keahlian kita, coba komit untuk menambahkannya setiap 2 minggu atau setiap 1 bulan sekali. Dan setiap kali kita lagi merasa gendut, kita bisa buka nih list tersebut dan baca ulang. Dan ini untuk menyadari kalau kita memang ada hal-hal yang kita suka pada diri kita sendiri dan kita punya nih keahlian, karena setiap orang itu adalah unik. Semoga video ini membantu kita semua, dan kalau misalnya kita lagi dalam situasi merasa gendut, balik lagi ke video ini dan ikuti langkah-langkahnya lagi. Jangan lupa share video ini ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang kita kenal agar kita juga bisa membantu mereka juga. Selamat mencoba langkah-langkah ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!